Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Zero Film, tempatnya kita bahas alur cerita film dari titik nol sampai tuntas. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu siap buat masuk ke petualangan baru ya. Seperti biasa, hari ini gue udah nyiapin satu alur cerita film yang dijamin bakal bikin kalian gak nyesel buat dengerin. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir, yuk gabung jadi bagian dari keluarga Zero Film dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update film seru lainnya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, siapkan posisi ternyaman kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Layar dibuka dengan long shot pemandangan Kepulauan Cayman pada tahun 1846. Kamera bergerak rendah menyapu permukaan laut yang tenang, jernih seperti kristal, sebelum akhirnya menghantam keras dinding batu kapur raksasa yang menjulang tinggi, yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai The Bluff. Suara deburan ombak di tempat ini tidak terdengar seperti air biasa, melainkan seperti dentuman meriam yang bergemuruh dari kejauhan. Di atas tebing itu, angin bertiup kencang, menggoyahkan semak-semak kering dan membawa aroma garam yang pekat. Kamera beralih ke sebuah gubuk kayu yang berdiri kokoh di pinggiran desa. Di sana, berdirilah Ersel Boden di atas dermaga kayu kecil. Wajahnya keras, kulitnya terbakar matahari Karibia, dan matanya menatap tajam ke garis cakrawala. Dia tidak sedang menikmati pemandangan laut yang indah. Dia sedang menghitung hari dengan cemas. Sudah 59 hari sejak suaminya, T.H. Boden, pergi melaut untuk berdagang. Secara statistik pelayaran pada masa itu, suaminya seharusnya sudah kembali bersandar 2 minggu yang lalu. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti hatinya. Di belakang Ersel ada Isaac, anak laki-lakinya yang berumur sekitar 10 tahun. Isaac mencoba berjalan terseok-seok menggunakan kruk kayu karena sebelah kakinya lumpuh. Isaac adalah pusat dunia Ersel. Setiap gerakan Ersel, mulai dari cara dia memegang pisau saat memotong ikan, hingga caranya mengamati arah angin, menunjukkan insting mematikan yang jauh melampaui seorang ibu rumah tangga biasa. Ada ketegangan otot di lengannya yang mengisyaratkan bahwa dia terbiasa memegang sesuatu yang jauh lebih berat dan berbahaya daripada sekedar alat masak dapur. Elizabeth, adik iparnya yang ceria namun naif, muncul dari balik pintu membawa keranjang buah. Dia mencoba menghibur Ersel dengan gosip desa tentang pesta panen yang akan datang, mencoba memecah keheningan. Tapi Ersel hanya menjawab singkat. Pikirannya terganggu oleh sekawanan burung laut yang terbang sangat rendah, sebuah pertanda alam akan datangnya badai besar, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekedar badai. Malam harinya, saat Isaac dan Elizabeth sudah tertidur lelap, Ersel berlutut dan menarik sebuah peti kayu berlapis besi yang sangat berat dari bawah tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, dia membuka gemboknya. Di sana, tersembunyi di bawah tumpukan kain tua yang berdebu, berkilau sebuah pedang cutlass khas bajak laut dengan gagang kuningan yang diukir motif tengkorak. Gagang itu sudah halus karena sering digenggam di masa lalu. Di samping pedang itu, tergeletak sebuah kompas kuno dan tumpukan koin emas Spanyol bertahun 1700-an yang nilainya tak ternilai. Ersel menatap bayangan wajahnya di bilah pedang yang masih sangat tajam itu. Di masa lalu, dia bukanlah Ersel. Dia adalah legenda lautan bernama Bloody Mary yang menghilang 10 tahun lalu setelah mengkhianati armada bajak laut paling ditakuti di Karibia demi memulai hidup baru. Ketenangan pagi berikutnya hancur lebur oleh dentang lonceng dan teriakan panik dari menara pengawas desa. Sebuah kapal layar bertiang 3 dengan layar hitam yang robek-robek muncul dari balik kabut tebal. Itu adalah kapal The Revenge. Ersel langsung mengenali bentuk haluannya. Itu adalah kapal raksasa milik Kapten Connor. Tanpa peringatan apapun, kapal itu memuntahkan tembakan meriam pertamanya. Boom! Menara pengawas desa hancur berkeping-keping menjadi serpihan kayu yang berterbangan. Penduduk desa berlarian panik tak tentu arah. Jeritan ketakutan pecah di mana-mana. Ersel langsung berlari ke rumah, menggendong Isaac di punggungnya dan menarik tangan Elizabeth dengan kasar. Namun terlambat, sekoci-sekoci anak buah Connor sudah merapat ke pantai.
Mereka adalah kumpulan manusia liar yang haus darah dan lapar akan jarahan. Mereka mulai melempar obor dan membakar atap rumbia rumah-rumah warga. Di tengah kekacauan pasar desa, langkah Ercel terpojok oleh 3 perompak berbadan besar yang membawa kapak dan parang berlumuran darah. Salah satu perompak tertawa melihat Ercel yang dianggapnya hanya wanita lemah. Itu adalah kesalahan terakhir yang dia buat seumur hidupnya. Dalam satu gerakan mematikan yang hampir tidak terlihat oleh mata, Ercel merebut parang dari pinggang perompak pertama, memutarnya di udara dan membelah leher pria itu hingga darah menyemprot ke wajah rekannya. Perompak kedua yang marah mencoba mengayunkan kapak besarnya, tapi Ercel merunduk dengan luwes, menendang lutut lawannya hingga terdengar bunyi tulang patah, dan menghujamkan pisau dapur yang dia simpan di balik bajunya tepat ke ubun-ubun pria itu. Perompak ketiga gemetar hebat hingga senjatanya jatuh, menyadari siapa iblis yang berdiri di depannya. "Mary, kau masih hidup?" Ercel tidak menjawab. Dia hanya menatap pria itu dengan mata dingin yang kosong sebelum menebas dadanya tanpa ampun. Elizabeth dan warga desa yang melihat kejadian itu terdiam dalam kengerian absolut. Mereka melihat tetangga yang mereka kenal berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin hanya dalam hitungan detik. Ercel segera menarik Elizabeth dan Isaac menjauh dari tumpukan mayat itu. Dari salah satu perompak yang sekarat, Ercel menginterogasi dan mendapatkan fakta yang menghancurkan hatinya. Kapten Connor tidak membawa suaminya ke desa ini. Suaminya, T.H. Bowden, kapalnya telah dibajak dan kini disekap di sebuah kem bajak laut tersembunyi di pulau seberang. Connor menuntut tebusan, yaitu peti emas Spanyol yang dulu dicuri Ercel darinya. "Elizabeth, dengarkan aku baik-baik. Bawa Isaac lari ke dalam sistem gua di The Bluff. Jangan pernah keluar sampai aku kembali," perintah Ercel dengan nada yang tidak menerima bantahan. Malam itu juga, Ercel membongkar peti emasnya dan pergi sendirian menyusup ke kem bajak laut Connor yang dijaga ketat. Dengan mengendap-endap, ia berhasil menemui Connor dan menawarkan emas itu untuk nyawa suaminya. Namun, bajak laut tidak mengenal kata janji. Negosiasi itu hanyalah jebakan. Pertukaran itu berantakan dalam sekejap. Terjadi baku tembak yang sangat brutal di kem tersebut. Di tengah kekacauan dan ledakan bubuk mesiu yang menghancurkan peti emas itu menjadi kepingan tak berarti, hal yang paling ditakutkan Ercel terjadi. Peluru nyasar menembus dada T.H. Bowden. Suaminya tewas terbunuh tepat di depan matanya sendiri. Hati Ercel hancur berkeping-keping. Namun kesedihan itu dengan cepat bermutasi menjadi amarah neraka yang membara. Dengan keahlian bertarungnya, Ercel membantai beberapa penjaga, melarikan diri dari kem yang terbakar, dan memancing amarah Connor. Ercel sengaja memancing Connor beserta seluruh sisa anak buahnya untuk mengejarnya menuju The Bluff, tempat di mana Elizabeth dan Isaac menunggunya. Perburuan mematikan pun berpindah ke wilayah kekuasaan Ercel. Gua di dalam perut tebing The Bluff bukanlah sekedar tempat persembunyian. Itu adalah medan pembantaian yang sudah dirancang dengan sempurna oleh Ercel. Di kedalaman gua yang gelap gulita, dingin, dan lembab oleh tetesan stalaktit, Ercel menemui Elizabeth dan Isaac. Air matanya telah mengering, digantikan oleh sorot mata predator. "Suamiku sudah tiada, tapi kita tidak akan lari lagi," bisik Ercel. Dia menatap Elizabeth yang masih syok gemetaran, lalu menyerahkan sebuah pistol flintlock yang berat kepadanya. "Sekarang kau punya pelatuk, Elizabeth. Ingat, jika ada bayangan yang mendekat selain aku, jangan ragu. Tembak." Dari arah mulut gua, terdengar suara langkah sepatu bot. Kapten Connor dan belasan anak buahnya yang tersisa merangsek masuk membawa obor yang menyala terang. "Mary, keluarlah. Suamimu sudah membusuk dan emasmu sudah hancur. Kau tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan," teriak Connor, suaranya menggema mengerikan memantul di dinding-dinding kapur. Namun, keluarga ini merespons dengan mematikan. Isaac yang hafal setiap ceruk dan lorong sempit gua ini karena sering bermain di sana, menggunakan tubuh kecilnya untuk memancing para bajak laut masuk lebih dalam.
Saat beberapa perompak mengejar Isaac ke sebuah lorong yang buntu, mereka menginjak pemicu jebakan bubuk mesiu yang telah disiapkan Ercel dengan teliti. Boom! Ledakan dahsyat meruntuhkan bertonton batu karang tajam dari langit-langit, mengubur 3 perompak sekaligus hidup-hidup. Perang gerilya psikologis pecah. Di dalam kegelapan mutlak, Ercel bergerak layaknya hantu pencabut nyawa dari satu bayangan ke bayangan lain. Ia menyabetkan cutlass-nya dan menggorok leher musuh dalam keheningan total, meninggalkan mayat-mayat tanpa suara. Namun yang paling mengejutkan dalam pertempuran ini adalah Elizabeth. Gadis yang tadinya hanya tahu soal gosip desa itu, kini bersembunyi dengan napas tertahan di balik stalagmit raksasa. Saat seorang bajak laut bertubuh besar mencoba membokong Ercel dari belakang, suara ledakan mesiu memecah kegelapan. Duar! Bajak laut itu ambruk ke tanah dengan lubang menganga di dadanya. Elizabeth berdiri di sana, tangannya gemetar hebat memegang pistol yang masih mengepulkan asap. Tapi matanya menyiratkan keberanian baru yang lahir dari keputusasaan. Dia bukan lagi beban yang harus dilindungi. Dia telah berevolusi menjadi pejuang. Satu persatu, kru bajak laut yang menakutkan itu ditumbangkan oleh jebakan dan kerjasama mematikan keluarga ini. Hingga akhirnya, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti gua. Di ruang gua yang paling besar, tersisa hanya satu orang yang masih berdiri memegang obornya yang mulai meredup, Kapten Connor. Connor melihat mayat anak buahnya yang berserakan di genangan air dan darah. Alih-alih merasa takut, senyum psikopatnya justru mengembang lebar. Ia membuang obornya ke air hingga mendesis padam. Kau memang selalu punya taring yang tajam, Mary. Gertak Connor, napasnya memburu karena adrenalin. Tapi kita bukan tikus yang pantas mati di dalam lubang gelap seperti ini. Jika ini memang akhirnya, mari kita selesaikan di atas sana, di bawah terik sinar matahari, layaknya bajak laut. Ercel menerima tantangan kematian itu. Dia menyuruh Elizabeth dan Isaac bersembunyi di tempat yang aman, lalu perlahan memanjat keluar dari mulut gua bagian atas, langsung menuju dataran tinggi berbatu karang di puncak The Bluff. Angin badai Karibia yang ganas langsung menerpa wajah mereka saat mereka berhadapan. Connor sudah berdiri gagah dengan pedang raksasa di tangannya. Jubah kulitnya berkibar ditiup angin kencang. Tanpa basa-basi lagi, pertarungan paling mematikan di atas tebing pun meledak. Terang! Logam baja beradu dengan logam, memercikan api di udara. Ercel menyerang dengan kelincahan tingkat tinggi dan agresi penuh dendam, mencoba mencari celah di pertahanan mantan kapten sekaligus pria masa lalunya itu. Namun, harus diakui, Connor adalah petarung veteran yang jauh lebih kuat secara fisik dan pengalaman. Setiap ayunan pedang besar Connor membawa beban yang membuat tulang-tulang lengan Ercel bergetar menahan sakit. Ercel mencoba melakukan manuver memotong lutut lawan, tapi Connor berhasil menangkisnya dengan mudah dan menghantamkan tinjunya yang besar ke rahang Ercel. Ercel terhuyung mundur hingga ke bibir jurang karang setinggi ratusan meter. Connor tidak memberi ampun. Dengan satu tendangan brutal ke dada, Ercel terjatuh keras menghantam karang. Pedangnya terlempar jauh dari genggaman. Ercel terpojok tak berdaya di ujung tebing. Connor berdiri menjulang di atas tubuh Ercel, menempelkan ujung pedangnya yang dingin tepat ke urat leher wanita itu. Kau sehebat ini di lautan, dan kau memilih membuang bakatmu untuk hidup sebagai petani rendahan. Desis Connor dengan nada getir campur kecewa. Selamat tinggal, Bloody Mary. Connor mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi untuk memberikan ayunan pemenggalan terakhir. Ercel menatap kematian yang sudah berada di depan matanya. Dor! Suara ledakan senapan musket menggelegar dahsyat, mengalahkan suara deburan ombak di bawah tebing. Tubuh raksasa Connor mendadak kaku seperti patung. Matanya melotot dipenuhi rasa kaget yang luar biasa. Perlahan, ia melihat ke bawah, melihat sebuah lubang peluru menembus dadanya dan memuntahkan darah segar.
Pedang besarnya terlepas dari genggaman, berdenting jatuh membentur batu karang. Ercel menoleh ke samping. Di sana, dari balik bebatuan tajam di tepi tebing, berdirilah Elizabeth. Bahu gadis itu terentak ke belakang akibat tolakan kuat dari senapan laras panjang yang baru saja ia tembakkan. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi, namun senjatanya tepat sasaran. Elizabeth telah menyelamatkan nyawa Ercel tepat di detik terakhir di mana nyawanya hampir melayang. Connor terhuyung mundur dengan pandangan kosong, menatap Ercel dengan sisa nyawanya yang meregang. Tubuhnya yang besar itu akhirnya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terjungkal ke dalam jurang The Bluff yang menganga, tertelan selamanya oleh ganasnya ombak lautan Karibia di bawah sana. Ercel terbaring lemas, menatap langit yang mulai cerah. Elizabeth menjatuhkan senjatanya, berlari menghampiri dan memeluk Ercel dengan sangat erat, disusul oleh Isaac yang muncul dari mulut gua dengan susah payah menggunakan krupnya. Ketiganya berpelukan di bibir tebing, menangisi kematian T.H. Boden dan kengerian perang yang akhirnya usai. Sambil membelai lembut rambut Elizabeth yang kini telah menjelma menjadi penyintas yang sangat tangguh, Ercel berbisik pelan. "Namaku bukan Mary. Namaku adalah Mariam." Itu adalah sebuah pengakuan akan identitas aslinya. Seorang wanita yang dulunya adalah mantan budak yang diculik dan dipaksa menjadi bajak laut yang kejam, yang kini pada akhirnya benar-benar merdeka dari hantu masa lalunya. Sementara itu, saat mereka bersiap menuruni tebing untuk kembali ke kehidupan mereka, Isaac tersenyum kecil dan menarik lengan ibunya. Bocah cerdas itu diam-diam menunjukkan sesuatu yang akan menjamin masa depan mereka. Ercel ternyata tidak sebodoh itu. Emas yang meledak di kamp bajak laut hanyalah sebagian. Ia telah menyembunyikan sisa emas Spanyol curiannya yang sesungguhnya di sebuah perahu layar kecil yang tersembunyi di balik karang. Kamera perlahan menjauh, menyorot penduduk desa yang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka di hutan dan memandangi desa mereka yang rusak, dan film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan video alur cerita film aksi seperti ini, kalian bisa request film yang kalian inginkan dengan cara ketik di kolom komentar, lalu jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di cerita film mind-blowing selanjutnya. Bye-bye!